Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Antara Kisah. Setelah beberapa hari kita nggak mengeluarkan video karena kita rehat dulu beberapa hari karena ada beberapa ratus ribu hal yang harus kita bereskan ini. Ada 1 miliar permasalahan yang harus kita bereskan, jadi kita baru bisa bikin video lagi. Untuk episode kali ini gue mau bercerita nih. Ini kenapa gue bikinin konten, karena menurut gue ini adalah hal penting yang harus banyak orang tahu, Jo. Kenapa tuh, Bos? Jadi gue mau ngebahas masalah santet model baru, Jo. Bukannya santet model kayak gimana? Maksudnya baru kan sama aja, maksudnya gitu dong. Jadi santetnya telah di-upgrade ibaratnya. Ini tuh santet upgradean terbaru. Sama aja kan tapi kan Beda. Kalau santet yang biasa gue ketahui itu kan kita bermain di akal pikiran dan perasaan. Kali ini santet yang menggunakan bacaan Al-Quran, Jo. maksudnya Dan ini gimana? jadi tadi dulu, tapi sebelum gue lanjut, kalian jangan lupa subscribe. Subscribe-nya karena ini buru-buru subscribe, susah amat tinggal subscribe dulu ya. Subscribe, like, share, dan komen. Share nih video kemana apa namanya, kalian punya apa aja namanya sosial media ya, silahkan kalian share sebanyak-banyaknya karena ini adalah hal yang banyak orang harus tahu gitu yo. Nah jadi begini, jadi gue tuh kemarin sempat datang ke salah satu temen ya, ke salah satu temen gue. Nah beliau ini ada permasalahan tentang masalah jadi udah ada penghuni di rumahnya gitu ya, terus ditambah ada beberapa kiriman gitu. Nah kalau untuk sosok yang ada di rumahnya sih gue nggak terlalu fokus ya, karena memang itu sosoknya adalah sosok yang sudah diem di situ lama, Jo. Gue nggak tertarik ke situnya karena itu mah ya namanya setiap tempat pasti ada ya, Beh ya. Ya. Karena kemarin gue kebetulan sama bokap gue ke sana, jadi bokap gue juga mendengarkan langsung dan tahu ceritanya langsung. Nah ini gue kasih bukan kisi-kisi, kadang singkatnya lah ya. Gue kasih singkatnya. Nah jadi setelah gue ke sana itu ya kita biasalah silaturahmi, bercerita, terus tukar pikiran. Nah ada satu momen di mana ini menarik perhatian gue, Jo. Ya Beh, jadi perhatian gue tuh tertuju sama ketika ada orang yang bercerita tentang apa namanya, ngirim santet tapi menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Bukan kayak itu maksudnya. salah dia. Jadi gini, saking saktinya bacaan Al-Quran itu, saking saktinya ketika di tangan yang tepat maka itu akan menjadi tepat, tapi ketika di tangan yang salah itu akan jadi salah, Jo. Jadi saking saktinya ya, jadi sebenarnya yang salah ya orangnya gitu kan, maksudnya pribadi yang menggunakannya, karena Al-Qurannya emang nggak salah, Al-Quran itu adalah benar, cuman yang menggunakannya salah. Gue juga baru tahu ternyata begitu gue cerita ya Beh. Jadi gimana Beh ceritanya Beh? Mungkin saking sakit hati yang pernah dialami, dan dia juga tidak hafal dengan Al-Quran, maka salah satu ayatnya salah satu ayat mungkin ya, atau bukan, atau di luar ya. Yang ini siapanya, korbannya, pelakunya, jadi jatuhnya Pelakunya. pelaku mau korban. Ya korban juga pelaku. Ya korban, Awalnya ya pelaku. korban. Awalnya korban karena ibaratnya melawan, akhirnya Sakit hati mungkin. Nah, Saking sudah sakit hatinya sampai tidak ingat kepada yang kuasa mungkin ya. Akhirnya dengan khilaf beliau itu mengamalkan suatu amalan yang diambil dari itu Al-Quran ya. Ayatnya tidak bisa disebutkan ya. Akhirnya dia makan dengan serius, dan ternyata bisa kejadian orang lain. Jadi awalnya ini adalah korban. Jadi korban masalah seperti santet gitu, karena sudah diambang batas sabarnya mungkin namanya manusia, akhirnya bermanuver mencoba
segala cara, dan ternyata pakai bacaan-bacaan yang biasanya kita pakai buat zikir, terus bacaan ada beberapa kutipan-kutipan ayat juga, ternyata itu ketika dipakai dengan cara yang salah itu lebih ngeri ya daripada ajian-ajian Jawa, ajian Sunda, atau ajian-ajian apapun yang ada di Indonesia. Itu jauh lebih sakti, lebih ngeri Jo. Kok bisa kayak gitu sih? Nah, itu dia, karena di tangan. Jadi gimana? Jadi Al-Quran itu benar semuanya, nggak ada yang salah di Al-Quran. Yang salah ini adalah kita mau menggunakannya ke arah mana nih. Ketika kita menggunakan ke arah kebaikan, maka akan jadi baik. Ketika kita menggunakan keburukan, otomatis dampingin sama siapa? Dampingin sama setan, sama iblis. Jadi jatuhnya yang arahinnya apa tuh? Iblis. Ya, Iblis. Jadi yang mengarahkan itu adalah iblis. Dan manuvernya cukup ngeri ya, maksudnya daripada yang gua tahu kan biasanya lewat akal, pikiran. Ini manuvernya lebih ngeri dari itu, 7 kali lipat lebih ngeri juga gitu. Ternyata memang ada. Jadi gini, para pelaku santet ini itu kan kayak pesulap merah nih ya. Pesulap merah kan ngomong nih ya, di mana-mana kalau santet saya gitu kan. Yeah. Nggak akan ada yang nyantet. Kenapa? Karena pelaku santet sebenarnya itu nggak akan menunjukkan diri Jo. Jadi mereka tuh bukan anak kecil yang mana sini santet, gue keluar, gue santet tuh, nggak kayak gitu ternyata. Dan ternyata para pelaku santet ini masih ada, masih banyak, apalagi terutama di pelosok-pelosok tuh masih banyak Jo. Makanya kan kadang mana tuh si pesulap merah nantangin dukun santet, nggak disantet-santet. Ternyata para pelaku santet ini mereka nggak seperti anak kecil, jadi mereka nggak mau nanggapin yang receh-receh tuh juga. Nggak mau nanggapin receh-receh? Ya kayak misalnya gue nantangin, mana nih dukun santet, gue tantangin, buat mereka ya gue jadi dianggap anak kecil gitu. Kok bisa? Ketika ada orang koar-koar, mana, kok gue disantet nggak kena, ya mereka cuma ketawa aja. Jawaban mereka ya, nah siapa sih lu? Gak penting buat gue, kayak gitu juga. Kenapa sampai sekarang pesulap merah masih aman-aman aja? Karena ya si dukun-dukun santet yang tersembunyi ini nggak mau nanggepin hal-hal receh gitu. Jadi dia betul-betul fokus siapa yang mau datang ke dia, minta tolong bantuan ke dia untuk apa arahnya, dia pasti bantu gitu. Cuman kalau mungkin dukun-dukun kayak gitu juga maksudnya dia nyembunyiin identitas juga kali ya. Nyembunyiin. Jadi mereka tuh ternyata menyembunyikan identitasnya, dan gue pastikan dukun santet di luar sana ini masih banyak kan. Masih banyak, terutama di pelosok-pelosok gitu kan. Jadi buat kalian yang masih meragukan, gue pastiin masih ada gitu. Jadi kita selama hidup bersosialisasi sama orang tuh harus hati-hati gitu. Karena ketika orang sakit hati, ngeri anjing, maksudnya bisa bermanuvernya bisa arah ke nyawa urusannya gitu. Tapi kan mungkin di luar sana masih banyak yang ngomongin lah, 2024 masih aja ada santet-santet dukun, masih percaya dukun-dukun gitu, pasti masih banyak kan kalau kita sana mungkin. Justru semakin modern ya, semakin modern dukun santet juga makin canggih kan. Tapi yang cerita dari beliau kemarin itu, dari beliau kemarin dia itu mirip-mirip dengan yang kejadian di rumah Panji waktu itu. Medianya adalah tanah. Ya, jadi awal mulanya mungkin media tanah dari kuburan. Awal mulanya itu ada tanah. Kalau dulu di tempat gua itu tanahnya menggunduk. Nah kalau di tempat beliau ini memanjang. Jadi kayak dicabur ya. Kalau di gua kan ngegunduk tuh. Kalau di dia memanjang, dan sama di gua kan efeknya 3 bulan, di dia 6 bulan gitu. Genap ya dia. Kalau dia genap berarti ya? Iya. Di gua dulu efeknya kerasnya 3 bulan. Nah di temen gue ini itu 6 bulan efeknya langsung dor gitu. Dan itu tanah itu dikumpulkan langsung baiknya dibakar ya, dibuang sih, atau dibuang ke kali lah, dibakar, dibuang ke air yang mengalir aja. Jadi jangan disapu aja. Kalau gimana? Ya pakai tangan aja nggak apa-apa, nanti tinggal cuci tangan. Nah salahnya gue waktu itu kan gue sapu, karena kan gue mikir ya kayak pakai pengki yang kecil lah. Gue mikir waktu itu, pemikiran gue nggak pakai mikir cara pesantren spiritual. Gue mikir pakai pikiran orang modern. Alah palingan juga rayap, nah gitu. Tapi ternyata dalam rumah ada tanah. Iya, harusnya gue mikir waktu itu pakai pemikiran pesantren gue, pakai pemikiran spiritual. Tapi karena waktu itu lagi usaha, ya gue pakai pemikiran gue sebagai orang normal gitu, sebagai manusia biasa gitu. Ya, dan ternyata ini dari anak saya Panji ini sekeluarga sudah ada yang ceritanya sama dan mirip persis dari
Apa Be? Bukan omongan dari anak sendiri Panji, ternyata disamakan itu tangannya juga sama. Dari ceritanya sama, dari yang dialaminya sama, Sama. efeknya sama, rasanya sama, ternyata wah anjing bukan gue doang gitu, tapi banyak di luar sana ternyata gitu. Jadi dari mulai tanah, terus kayak batu dilempar ke atas atap tapi nggak jatuh. Kalau gue kan sampai ada orang jalan kan lu tahu sendiri kan, Iya. sampai tidur di luar, nah di luar pom bensin gitu kan. Nah kalau temen gue ini apa namanya pelan-pelan tapi hancur usahanya gitu. Tapi kenapa setiap yang kayak gitu ngincernya harta ya? Karena kan persaingan bisnis men gitu. Ya, Jadi ngincernya ternyata orang yang punya usaha itu diincer. Biasanya sih kayak misalnya ke persaingan bisnis, toko ini sama toko ini rame, ini sepi, ini nggak suka sama ini. Terus persaingan kayak kerjaan, terus dan nggak jauh biasa dari ekonomi sih, dari duit. Emang rada kampret yang nyiptain duitnya. Tapi kayak gitu cuma di Indonesia doang, di luar negeri ada nggak sih? Luar negeri ada ya. Ada itu kayak di Jepang tuh yang pakai boneka gitu, yang kayak ditusuk-tusuk gitu. Itu ke Jepang ya? Di luar negeri maksud Ya, gue. Amerika, voodoo. Ya voodoo, ya apalah itu namanya pokoknya. intinya adalah orang ingin banyak uang. Ya, Bukan pengen banyak uang, jadi nggak mau bersaing. yang pertama Kali. tidak mau kesana, yang kedua ada uang. Karena uang mungkin bagi mereka ada segala-galanya. Bagi kita tidak. Karena intinya memang ujung-ujungnya yang gue lihat ini ujung-ujungnya adalah duit itu. Jadi si orang yang nyerang ini nggak mau orang lain tuh lebih maju dari dia. Yang gue lihat Orang yang nyerang ini masih ada sekarang. yang nyerangnya alhamdulillah udah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang yang kita, contoh kita tidak suka seseorang, terus kita mau berusaha untuk menjatuhkan orang tersebut, maka nantinya akan jatuh ke kita, kembali ke kita sendiri. Jadi kita berbuatlah baik kepada semua makhluk. Intinya mah tanggung jawab atas apa yang diperlakuin itu Ya, aja. itu di dunia, nanti di akhirat pun akan dipertanggungjawab. Karena semua Seperti apa yang kita lakukan di dunia. Ada risikonya. Dan itu risikonya nanti di akhirat kita akan disiksa sangat parah, sangat pedih. Siksa Allah lebih pedih daripada di dunia. Karena kekal di akhirat nanti. Untung waktu itu gue nggak ngebales, karena begitu dengar cerita temen gue, begitu dia ngebales, efeknya yang dia rasain, wah ngeri ya, dia lebih ngeri. Nah, akhirnya untungnya gitu, maksudnya untungnya gue punya guru yang selalu memberi nasihat buat udah ngapain dibalas. Kalau sampai pada saat itu gue balas dan misalnya lawan gue collab, apalagi sampai modal sampai mati gitu, wah urusannya panjang aja. Dia yang mulai, gue yang nanggung dosanya kan gitu juga. Mungkin secara hukum nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Karena nggak ada bukti. Nggak bisa dibuktikan. Nggak bisa dibuktikan. Spiritual mistis nggak bisa diperkuat pakai hukum, kecuali hukumnya Allah gitu. Ya kan banyak orang Hukum perdata, pidana mah Iya, nggak banyak bisa. orang yang percaya. Banyak orang nggak percaya sama kayak gitu, ngomongnya gini. Mana buktinya? Bagi masyarakat yang merasa mungkin ada seperti pernah kejadian seperti terjadi kepada anak saya dan temannya itu, boleh berceritalah. Kami Mungkin boleh komen sih. komen. Boleh Karena komen. yang kita ngasih ke kita bukan Ya. kita doang ya, banyak. Banyak sebenarnya. Dan pasti rata-rata sama, nggak akan beda jauh Iya. kasusnya. Kalau Dan itu jangan kita balas, karena kalau kita balas sama dengan dosanya lebih Sama besar kayak yang daripada ngirimnya. yang pertama membuat kita sengsara ya. Iya. Karena semua sudah diatur oleh Allah, udah kita pasrah sama Allah, berdoa kepada Allah, insya Allah akan jalan keluarnya akan terwujud. pokoknya intinya jangan dibalas, biar Allah yang balas, dah gitulah intinya mah. Kita sebagai manusia cukup ikhtiar, berdoa, Berdoa dan Allah. selebihnya biar Allah aja yang gerak gitu. Ya pasrah sama Allah, semuanya akan Mungkin- beres. Mungkin ceritanya ini masih panjang deh. Nanti kan mungkin ada part-partnya ya. Ini kita jelasin yang awal-awalnya dulu mungkin. Nah ini gue mau cerita tentang masalah santetnya dulu ya. Maksudnya buat kalian pelaku santet di luaran sana gitu, ya mendingan segera berhenti deh dari pekerjaan kalian gitu, karena efeknya nih ya, gue kasih tau, efeknya itu bisa kehilangan iman. Jadi yang dipertaruhkan adalah keimanan aja, sedangkan syarat masuk surga itu kan punya iman. Syarat masuk surga, syarat bisa ketemu sama Nabi itu kan harus punya iman. Sedangkan ya kalau kita masalah berhubungan dengan santet itu yang dipertaruhkan adalah keimanan. Emang rada ngeri sih aja. Untung gua nggak balasannya waktu itu ya. Kalau Mungkin orang-orang yang ngelakuin kayak gitu, mereka pikir mereka nggak tahu, ya kan? Mereka pikir orang-orang Jangan dibalas. orang-orang yang Ya. serangnya itu mungkin ada yang berpikir orang yang gue serangin nggak bakalan tahu gue pelakunya.
Padahal kan sebagian besar kita kayak kita aja tahu kan kalau misalnya nyelonong. Tahu. Jadi manusia itu sudah ada CCTV-nya, nanti di akhirat akan terwujud, akan terlihat oleh kita sendiri nanti di pengadilannya Allah nanti. Di yaumul hisab kita akan ketahuan kelakuan kita dari mulai yang kecil yang tidak kelihatan sampai tidak kelihatan, semua akan terwujud di depan Allah, di hadapan Allah. Maka kita hati-hati yang hidup di dunia, mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, yaitu dengan berzikir kepada Allah, ingat selalu kepada Allah supaya kita tidak melenceng dari apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah SAW perintahkan. Pokoknya intinya yang masih bergelut dengan dunia santet itu kalian harus tahu kalau yang kalian pertaruhkan adalah keimanan kalian. Yang kedua adalah jadi kalian secara tidak langsung bersekutu bersama iblis. Jadi bukan jin lagi tapi udah langsung dengan iblis. Sedangkan iblis itu adalah kekal di neraka tempatnya gitu. Jadi ya segera menghentikan pensiun dini lah. Segera pensiun dini gitu. Jadi biar biar tenang gitu, maksudnya hidup orang ini biar tenang gitu, karena secara nggak langsung dengan kalian ngirim segala macam ini, wah itu memang rada mengganggu ya. Dan ini ada tambahan lagi, bagi siapapun yang membantu untuk mencelakakan orang lain, yang membantu pun dosanya sama dengan yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi hati-hati, walaupun cuma saya hanya membantu, tapi hati-hati, itu akan dosa bisa lebih besar lagi nantinya. Dan akan efeknya nanti ke keluarganya, bisa di keluarga nanti bisa sengsara selama hidupnya. Maka jauhilah daripada perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang sesat. Nah jadi gitu guys, untuk part yang ini gua ngebahas masalah santet, dan intinya adalah pertama, santet itu masih ada, dan pelaku santetnya pun makin sakti, makin modern dan mengikuti perkembangan zaman. Terus yang ketiga ya, buat dukun santet di luaran sana yang masih sebenarnya yang lakuin santet ini nggak cuma dukun aja gitu, manusia biasa juga, orang-orang biasa juga bisa sebenarnya ngirim santet tanpa disadari gitu. Nah pokoknya kalian yang masih benci sama tetangganya atau siapapun, relasi kerja atau apa, segera berhenti gitu, maksudnya jangan kirim macam-macam. Damai aja sih, damai aja, karena dipertaruhkan keimanan kalian gitu. Terus ya udahlah, jangan bermain-main sama santet, jangan kirim orang ini segala macam. Gua berani menjelaskan gini karena gue yakin bahwa pelaku santet itu ada, dan mereka tidak akan menunjukkan jati diri dia sebenarnya siapa gitu. Karena kalau orang di luar sana nantang nggak kena santet, bukan berarti si dukun santetnya nggak ngirim, karena dianggap sama dukun santet, ngapain gua nanggepin uang receh, gitu. Kalau lu nanggepin pakai uang gepokan, wah bisa diladenin gitu. Kalau cuma keluar receh mereka nggak akan keluar gitu. Apalagi, dan mereka biasanya diamnya di pedalaman gitu. Mereka tahu tempat di mana ya? Yang nggak tahu tempat di mana, pokoknya mereka ada di pedalaman gitu. Nah mungkin segitu aja. Nah habis ini gua mau ngebahas tentang masalah perkawinan antara jin dan manusia. Itu di video selanjutnya mungkin. Di video selanjutnya ya, makanya tetap pantengin video setelah ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, share, dan serta komen. Kalau kalian punya pertanyaan, kritik, atau saran apapun itu, silahkan masukkan di kolom komentar. Mungkin segitu aja dari gua. Kalau ada salah-salah dari gua pribadi, gua minta maaf. Dari bokap gua, dari adik gua, mungkin segitu aja. Closing dong. Wassalam. Oke, itu aja dari kita mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.